kami mau lebih lagi menyatakan bahwa Engkau besar bagi kami. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan. Dan kami mau mengekspresikan diri kami, sukacita kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami memuji Engkau. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Pas bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau katakan di hadapan Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Kita mau tanggalkan segala beban kita, segala isu kita, segala sakit kita. Haleluya. Ayo Bapak Ibu, kita tanggalkan segala beban kita, segala lusuh kita, karena hanya Yesus yang memberikan kelegaan bagi kita. Amin. Kita mau besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Aku
kita, amin. Mungkin banyak persoalan yang kita alami, Bapak Ibu, pergumulan pribadi, bahkan pergumulan keluarga atau apapun permasalahan kita, hanya Yesus yang menghibur hati kita. Biarlah pujian ini sebagai doa kita, sebagai syukur kita, sebagai ungkapan hati kita bahwa hanya Yesus yang menghibur. Tidak ada manusia yang sanggup menolong kita. Mungkin manusia bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, amin. Haleluya. Kita membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan atau minta dukungan, tumpangan doa buat kita seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami buka ruang kesaksian dan kita angkat pujian ini berkat anak cucu. Haleluya. Jika Tuhan memberkati kita sampai anak cucu kita diberkati Tuhan, amin. Begitu besar kasih Allah bagi kita. Haleluya. Suami saya juga sampai puasa juga untuk mendoakan biar kehendak Tuhan yang terjadi. Dia sampai puasa juga ya. Semua apapun itu permasalahan yang lalu itu untuk menjadi beban diri kita, dan mudah-mudahan Tuhan mendengar doa kita dan doa Mama Delpi. Bapak Delpi bisa pulang dengan keadaan selamat dan jiwanya diselamatkan. Haleluya. Kita masih membuka ruang kesaksian. Kita masih angkat pujian ini. Begitu besar kasih Allah bagi kita. Haleluya.
bagi orang percaya, amin. Saya mau juga mau bersaksi buat Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan. Memang sudah lama ini mau bersaksi ya, dari bulan 3. Tapi Tuhan taruhkan di hati kami untuk bersaksi saat pagi hari ini. Nah, kalau suami saya itu kalau mau khotbah, biasanya itu dimanapun, mau di ladang, mau di kamar, mau di rumah, itu selalu komunikasi kita berdua ya. Kira-kira apa yang menjadi tema khotbah ya? Itulah fungsinya suami istri ikut bersepakulinya nih. Nah, jadi yang gue medodau suami istri saja berdua lagi alih terakhir masih sejauh langsung. Jadi suami istri gue komunikasi dengan baik. Jadi suami saya ini orangnya sangat terbuka sama istrinya. Jadi apapun itu, masalah apapun itu dia sangat terbuka. Dan saya juga sebagai istrinya penopang, penolong dia. Jadi apapun curhatan hatinya, mulai dari kami menikah, masih di Jakarta, di Samarinda, apapun itu, apa yang dialaminya baik di kantor, di pelayanan, itu yang pertama sekali diceritakan itu sama saya itu. Jadi apa sih tema khotbah gitu ya? Itu tentang inilah cocoknya ini kah gitu. Jadi kayak kasih minta inspirasi. Minta sama Tuhan inspirasinya itu kan. Jadi tentang iman. Iman itu berkata berarti iman nih segala sesuatu nasuh tabering do baru dilihat Tuhan. Belum ngata bereng berarti dah iman itu toh. Jadi puji Tuhan, waktu kami menginjakkan kaki di air Tanggon, saya tahu dan kami percaya semua karena kebaikan Tuhan dan rencana Tuhan. Tidak ada yang gagal rencana Tuhan sekalipun. Sekalipun mungkin karena lalu-lalu, karena masalah-masalah yang lalu mungkin disesali. Saya tanya aku di Tuhan, Tuhan, suamiku ini sudah lulusan S2, MTH, kami kuliahkan waktu kami sudah menikah. Dan biayanya bukan kecil Tuhan. Biayanya S2, kurang biayanya S2 sadar. 4 kali lipat, misalnya 10 juta habis di kuliah S1, mau kuliah S2 ini, untuk MTH ibadah 4 kali lipat nasi mas, soalnya mentong. Tuhan, suamiku ini sudah MTH, Master Teologi. Walau lang kami soalnya itu ladang masa ibadah Tuhan dan nasu Allah Tuhan namanya ibadah bertani-tani dang. Ada percuma dong rasa Tuhan, walau Master Teologi suami kon Holland dari Hongkong, soalnya mentong tangan untuk Tuhan. Tapi Tuhan itu kita jadikan sebagai sahabat kita, sebagai curahan hati kita. Jadi waktu doa itu terus berdoa kepada Tuhan. Dan satu yang Tuhan taruh di hati saya, tenang anakku, saya akan angkat dia gitu ya. Dia tigaannya seperti itu saja. Pelayanan ini dia Tuhan, nama saya ikan mana dosen, di Samarinda dosen, membuat tas, membuat laptop, sonari, membuat naha. Tidak buat. Setiap hari jam 6 gak lama tidak buat. Tuh, tapi saya berdoa sebagai istrinya menopang dia dalam doa Tuhan. Dan Tuhan dengarkan doa itu. Sekalipun. Dan ada satu lagi doa saya, Tuhan, waktu di Samarinda bergaji dosa kau setiap bulan. Walau di hutan Tuhan, ama misalnya tanam ibu jagung pasti 4 bulan 5 bulan doa sapadan. Itu kan namanya nang tarung gaji setiap bulan kan? Itu tanggaku Tuhan, Tuhan aku rindu suamiku punya gaji setiap bulan gitu ya. Ali sedih sama Tuhan dalamnya teh mendapat gaji suamiku. Tapi saya ingat lagu ini, anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saya ingat lagu ini terus waktu putar lagu rohani gitu kan, pernah ya lagu-lagu ini yang menghibur hati, anak cucu diberkati Tuhan. Kalau tuh lagu pasti dialami gitu. Puji Tuhan, sekalipun suami saya di sini dia tetap berkomunikasi ke Samarinda. Dia masih, sekalipun udah capek dari ladang, dia masih pegang laptop malam-malam sampai jam 1 malam Bapak Ibu. Itu mengerjakan tugas yang ada di Samarinda. Puji Tuhan. Dan ada berkat-berkat Tuhan yang dikasih sama suami saya. Jadi tidak hanya mengharapkan dari ladang, tapi dari berkat Tuhan yang tidak terlihat. Tuh, amin. Dan saya juga berdoa kepada Tuhan waktu itu, pergumulan saya itu, suami saya Master Teologi ya. Saya mau yang terbaik buat Tuhan. Dan puji Tuhan waktu bulan 12, waktu kita Natal BKAG, dia bertemu dengan salah satu Bimas Kristen yang ada di Tarutung. Dia bertemu di sana dan ngobrol-ngobrol. Kebetulan Bimas Kristen ini berkasih hombing. Bagaimana lah? Jadi istri suami saya langsung bilang, "Bah, baru hombing do istriku." Nah, jadi Muhammad walau berkasih hombing pasti tergorak doa tina kan? Bah, toku narana. Dia itu bisa dua lagi hudul. Nah, Bimas Kristen kadang-kadang di Tarutung. Jadi cerita-cerita lagi, singkat cerita, Roma suami kon
Nah dong di bagian penyuluh agama Kristen ini emang lain kamar lain laki ala kamar kenalan nakani lain lowongan enak beda orang personal lain lupa buat pengen untuk lain dah ini masuk nomor ini jadi uliam nomor ganti nomor. Puji Tuhan, dan saya kenal percaya Tuhan yang buka jalan ini. Puji Tuhan, suami saya diterima sebagai penyuluh agama Kristen di Tarutung, dan puji Tuhannya tidak setiap saat harus pergi ke kantor. Waktu ya dong di bana dosen lalu di Selangit ala beri kami setiap hari nonglah bohamaho pakai molong pakai kereta loja kan, apalagi suami kon fisiknya orang kuat nah mungkin si adik nami di toko pengantar jemput di sebelah kerja nami kan, jadi ditolak dari Selangit. Puji Tuhan dapat Bimas Kristen suamiku, dan SK-nya sudah keluar dari bulan 3 itu. Sebenarnya mau kesaksian waktu di bulan 3 tapi tunggu dulu, nanti ada waktu yang tepat. SK-nya sudah keluar dari bulan 3 dan gajinya itu dari bulan 1, jadi diterimanya itu dari bulan 1. Sekalipun SK-nya keluar bulan 3, penggajiannya diterimanya itu dari bulan 1. Puji Tuhan, Tuhan yang mendengar doa kami. Jadi bukan hanya berharap kepada manusia, kita berharap kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pakai lutut kita topang suami kita, karena ada mengatakan kekuatan suami itu ada di pundak istrinya. Suami kita bisa begini, berdiri begini, suami kita bisa kuat bekerja di ladang, suami kita bisa jadi dosen, bisa ini semua karena 2 istri. Jadi mari para ibu-ibu doakan doakan suami-suami mungkin tanya aku terus suamiku semua nih dah boleh berubah. Percaya tepat pada waktunya akan berubah. Amin. Jadi sebagai seorang istri kita, kudu kita sebagai penopang suami kita, unang gabi panggosip. Amin. Aku paling malas dong kita panggosip di suku nang suami kon. Kalau mau bikin panggosip jual mah memang melongan. Cuman nggak cocok masak narara kemau tinggal. Jadi unang gabi ember. Tapi bimoli bimol 5 cm nah suamiku. Jadi kita sebagai istri itu harus sebagai pendoa, sebagai penolong suami kita, pendukung dia. Apapun itu kita sudah capek, mungkin kalau ini bisa ditanya suami saya, kalau sudah capek sayang. Dibilang orang pun lebay aja, mulai nama pula bayi lah suamiku deh. Dok pindah lebay memang so dia kan. Jadi walau joho diurut-urut. Amin. Pasti suami-suami senang, haleluya. Jadi walau suami kita dukung suami kita topang, lihat dengan sepanganon nah. Kalau mas saya suami tuan ku suku nemu, suami mana? Suku nemu mana? Nang usah sini sidang nomor gabus. Belum yang mana orang fisik gua nah si mamangku di kamari buat mah bodoh sebenarnya mana bodoh pemadal suapi. Nah itulah fungsinya sebagai, karena apa? Nah doa istri itu sangat besar pengaruhnya bagi suami-suami kita. Amin. Jadi ayo mari suami-suami juga kasih istrinya, jangan hanya menuntut haknya daripada istri, tapi sebagai kewajibannya apa? Sebagai pada istri. Dari iman itu dari yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kami tidak pernah dibiarkan Tuhan meminta-minta di tempat ini, meminta-minta di air tangga ini sebagai doa saya waktu kami menginjakkan kaki. Tuhan, saya mau suami saya dipakai Tuhan di air tangga ini. Saya mau Tuhan suami saya ini master teologianya yang sudah puluhan juta kan itu ayah ambil itu kan dia kuliah itu sudah menikah kami ya. Jadi master teologi kami sama-sama berjuang untuk dia bisa master teologi itu, dan kami mau dia dipakai Tuhan. Dan puji Tuhan dia diterima di penyuluh agama Kristen yang ada di Tarutung. Topang terus kami, karena tanpa doa kalian kami tidak mampu. Amin. Haleluya. Itulah kesaksian kami bagi Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami membuka ruang kesaksian pujian bagi kaum ibu. Haleluya.
Haleluya. Tak satu pun yang dapat pisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Diberkatilah kaum ibu yang menjadi pendoa bagi keluarga. Dan mari yang belum bergabung, tetap kami undang untuk bergabung. Haleluya. Ayo orang malu kita bergabung WBA baru piau kalau songoni. Bisa kita baru, lama, pasti Tuhan pakai semua. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita buat Tuhan. Tapi sebelum kita memberikan persembahan buat Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa buat Tuhan. Dan nanti di pujian ini Romana Sida untuk bermartang yang tujolo, doa persembahan sekaligus doa firman Tuhan kami serahkan kepada Opung Fidel Boru. Inang Opung Fidel Boru, kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Haleluya. Pasu-pasu kami sa loob na silang jemaat mo na sa ato. Pasu-pasu sudin ang jamaah ni Bapak Begiso ni Buka. Asa malites yan ni Marlas giruahan to ko lawan ng tubulis niya ni Bapak. Atong mauliatin
menjalankan persembahan kita kepada yang bertugas. Kami persilahkan kita masih angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Kemanakah aku dapat puji dan pujian? Salam. Puji Tuhan. Baik, kita sudah memuji memuliakan Tuhan, karena Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Pujian dan penyembahan kita, bahkan juga persembahan kita. Amin. Haleluya. Baik, Bapak Saudara, kita akan menerima firman Tuhan tentang ada perempuan Kanaan, Pirosenia, yang
bertobat dan percaya kepada Tuhan. Perempuan Kanaan ini adalah di luar bangsa Israel, di luar orang Israel, dan dia datang kepada Tuhan minta pertolongan. Kenapa? Karena anaknya itu kerasukan setan. Dan dia dengar Yesus itu adalah Tuhan yang bisa memberikan mujizat pertolongan dan keselamatan. Akhirnya apa? Perempuan Kanaan ini yaitu perempuan yang tidak bangsa Israel ini, yaitu dia datang kepada Yesus. Dia datang minta pertolongan kepada Yesus. Dan apa respon Yesus? Kita akan belajar saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat bagaimana respon Yesus dan respon perempuan Kanaan ini dari Tirus dan Sidon ini, ya. Mari kita buka Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan 28. Sudah dapat, Bapak Saudara? Kita akan baca secara bergantian, Bapak Ibu, ya. Judulnya di sana perempuan Kanaan yang percaya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Saya akan baca ayat 21, Bapak Ibu Saudara baca ayat 22 dan 28, kita sama-sama membacakannya. Saya baca ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. 26. Tetapi Yesus menjawab, tidaklah aku yang memberi roti yang tidak dimakan anak-anak dan mendapatkan kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 1, 2 ya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Ini kisah nyata, bukan dongeng, tetapi ini fakta kebenaran. Yesus menyembuhkan perempuan, anak perempuan Kanaan yang dirasuk setan. Karena anaknya itu, iblis masuk ke dalam tubuhnya, dia sangat menderita. Maka perempuan Kanaan ini di luar bangsa Israel mendengar tentang berita Yesus. Yesus itu adalah Tuhan dan Raja, dan kuasa iblis takluk kepadanya, dan semua yang ada di bumi ini, kuasa setan, kuasa kegelapan, takluk di bawah kaki Yesus. Dan apa yang terjadi saudara? Perempuan Kanaan ini datang, tetapi tak dihiraukan Yesus ketika dia minta tolong. Tak dihiraukan ketika dia, perempuan Kanaan ini berseru dan berseru-seru, kasihani aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan.
dan sangat menderita. Wow. Perempuan ini sudah berseru dan datang kepada Yesus, tapi dikatakan di ayat selanjutnya, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepada Yesus, suruhlah dia pergi, suruh dia pulang, ngapain datang ke sini? Gitu. Dia berteriak-teriak mengganggu kita, minta pertolongan ini dan mengikuti kita, kata murid-muridnya. Lalu Yesus menjawab apa? Dia datang kepada perempuan ini. Hai perempuan, aku diutus hanya kepada domba-domba Israel yang terhilang. Itu secara halus. Artinya bukan kepada bangsa Kanaan, bukan kepada bangsa di luar Israel. Aku hanya kepada orang Israel yang terhilang diutus. Yesus mengatakan itu kepada perempuan ini. Aku diutus kepada yaitu domba-domba yang hilang di Israel, yaitu orang-orang Israel yang hilang. Tidak diutus kepada bangsa-bangsa lain, tidak diutus kepada bangsa Kanaan ini. Tapi apa respon daripada ibu ini? Dia menjawab, ia mendekat dan menyembah kepada Tuhan Yesus. Dia datang dan menyembah dan berteriak, berdoa lagi kepada Yesus, mendekat dan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tolonglah aku, tolonglah aku. Maka Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya ke anjing. Diumpamakan perempuan Kanaan ini seperti anjing. Gak patut dilemparkan roti kepada anjing. Apa yang terjadi? Perempuan ini apa? Sudah disepelekan, sudah dihina dan ditolak. Bahkan tidak hanya itu, diumpamakan seperti anjing. Tapi perempuan itu menjawab, ya Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ketika Yesus melihat itu, besar sekali imanmu ibu, besar sekali imanmu ini. Jadilah seperti yang engkau minta itu. Pada saat itu terjadilah kesembuhan kepada anaknya itu. Dari sini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana respon kita ketika kita mempunyai masalah? Kita harus memiliki iman yang pantang menyerah. Iman yang tak pernah mundur dari Tuhan. Iman yang pantang menyerah. Seperti perempuan Kanaan ini, dia memiliki iman yang tak pantang menyerah. Pantang menyerah datang kepada Tuhan. Iman yang tidak pernah menyerah datang kepada Yesus, sekalipun banyak masalah persoalan dalam hidup kita. Kita harus mencontoh seperti perempuan Kanaan ini yang tidak percaya Tuhan, yang dikatakan tadi, aku tidak diutus kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Tapi imannya tidak kendor, imannya tidak mundur dan tidak menyerah. Dia terus melangkah dan datang kepada Tuhan. Kita melihat tadi itu, dia dikatakan tidak dianggap apa-apa, bahkan disepelekan, bahkan dihina seperti anjing. Tapi perempuan ini tidak menyerah, datang kepada Tuhan. Sehingga Yesus memuji, imanmu besar sekali ibu. Jadilah seperti imanmu itu. Dan seketika itu anaknya sembuh. Tuhan menginginkan kita dalam meresponi persoalan masalah yang kita hadapi itu, jangan pernah imannya menyerah. Haleluya. Imannya jangan pernah undur dari Tuhan. Never give up.
Artinya iman kita tak pantang menyerah, tidak pernah menyerah. Sekarang banyak orang menghadapi persoalan, responnya bagaimana? Dia menyerah, tidak mau menghadapi persoalan. Dia pasrah dan masa bodoh dan menghalalkan segala cara. Ini iman yang menyerah. Dia langsung putus asa, stres, gantung diri di pohon toge atau di pohon cabai. Atau tidak hanya itu, dia langsung stres dan putus asa, putus pengharapan. Dia minum baygon, dia minum racun, bunuh diri. Ini yang namanya menyerah kepada persoalan. Menyerah kepada masalah persoalan itu yang dihadapinya. Semua manusia di dunia ini semua punya masalah dan berbeda-beda masalahnya. Semua di dunia ini, mau orang kaya, orang sukses, orang miskin, semua punya persoalan, punya masalah. Baik masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah anak, masalah yaitu keluarga. Semua punya masalah di dunia ini. Dan tidak hanya itu, orang-orang yang di luar Tuhan di dunia sudah banyak masalah. Ketika dia dipanggil Tuhan dan mati, dia punya masalah kekal selamanya. Dia disiksa di dalam api neraka selamanya. Itu. Oleh karena itu, jangan pernah kita pantang menyerah lewat persoalan yang kita hadapi ini. Amin. Jangan pernah undur iman kita, kepercayaan kita ketika kita menghadapi persoalan itu. Kenapa? Karena persoalan yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan iman kita. Amin. Tuhan tidak memberikan persoalan itu melebihi kekuatan kita. Dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Coba udah rezeki membaca. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ini ayatnya. Bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita itu tidak pernah memberikan persoalan itu, masalah itu melebihi kekuatan iman kita. Baca udah. 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Percobaan yang kamu alami ialah percobaan biasa, dan tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Tuhan tidak akan memberikan melampaui kekuatan kita. Artinya apa? Masalah persoalan yang kita hadapi itu diberikan setimpal dengan kekuatan iman kita. Amin. Dan mungkin dilewat Tuhan tuhita na subuh tabuan. Dan mungkin dilewat Tuhan tuhita persoalan na subuh taporsan. Alai dilewat Tuhan tuhita persoalan ini na bui do taporsan. Amin. Bisa kita pikul sesuai dengan kekuatan kita. Masalah itu menempa hidup kita. Dan ya Tuhan mengalih persoalan melebihi kekuatan kita. Sama dengan Ayub. Ayub itu si Job, persoalan masalah itu bertubi-tubi dia alami. Habis semua hartanya. Tidak hanya itu, habis anaknya, 10 anaknya meninggal seketika itu. Tidak hanya itu, dia sakit penyakit dan tidak tinggal di rumah, tetapi di sopo-sopo. Dia sakit
Dan dia tidak bisa makan dan minum. Dan saking borok, gatal-gatal, dia pakai beling menggosok karena gatal sekali dan sakit sekali, jijik orang. Itu masalah bertubi-tubi. Dan tidak hanya itu, istrinya datang berkata, kutukilah Tuhanmu itu, tinggalkanlah Tuhanmu itu, terlalu mirip persoalan ini, terlalu banyak persoalan ini, tinggalkanlah Tuhan. Job mengatakan apa? Engkau perempuan yang tidak tahu diri, perempuan jalang engkau. Bukan hanya yang baik kita terima dari Tuhan, yang tidak baik juga kita terima. Terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak pernah menyerah akan persoalan itu. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu Saudara, orang-orang kaya ada 3 orang itu sejamannya, Kayapas, Eliapas, dan Yehuda. Itu datang mengatakan, tinggalkan Enda. Karena dia tahu persoalan yang dialami itu tidak melebihi kekuatan. Haleluya. Tuhan sudah tahu dia mampu untuk mengatasinya, untuk menghadapinya. Demikian juga dengan kita. Jangan pernah menyerah menghadapi persoalan yang kita hadapi. Amin. Coba ngomong kiri kanannya. Jangan pernah menyerah menghadapi persoalan. Haleluya. Amin. Jangan pernah undur, karena persoalan yang kita hadapi itu tidak pernah melebihi iman kita. Tak mungkin dilihat umat Isyemi, jadi gua gue pusako 3 kilo. Nama gue 5 kilo, mati konyol. Pasti 3 kilo dilihat. Amin. Tidak mungkin dikasih 5 kilo sesuai. Inilah perempuan Kanaan ini. Dia tidak pernah menyerah ketika dia datang kepada Tuhan. Ketika dia disembelihkan, dia tidak kecewa. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku diutus kepada domba-domba Israel yang hilang, dia tidak putus asa. Dia tidak kecewa dan mundur dari Tuhan. Dia terus datang dan datang dan datang dan berkata, Tuhan tolonglah anakku itu. Ini perempuan Kanaan ini luar biasa. Sekalipun dia tidak orang Kanaan, orang Israel, tapi dia percaya, tetap tidak pernah undur dan menyerah datang kepada Tuhan. Ini yang kita pelajari pagi hari ini. Umat di Sidelpi unang menyerah. Amin, haleluya. Jangan pernah menyerah mengenai persoalan itu. Jangan pernah undur imannya kepada Tuhan. Tuhan tidak memberikan persoalan itu melebihi kekuatannya. Haleluya. Ini jangan pernah menyerah. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin. Tetaplah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang terjadi. Seperti perempuan Kanaan ini, dia percaya kepada Yesus dan percaya kepada firman-Nya. Apa saja yang akan dikatakan Yesus itu, anakku yang kerasukan setan ini pasti sembuh. Amin. Ini jangan takut, percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Amin. Haleluya. Percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada perkataan Yesus yang berkuasa itu. Makanya ketika perempuan Kanaan ini mendengar Yesus datang, dia datang dengan cepat-cepat dan mengimani, aku akan percaya kepada Yesus dan firman yang dikatakannya itu. Kita harus percaya kepada firman Allah yang sanggup menghidupkan kita. Amin. Kita harus percaya kepada firman Tuhan yang sanggup mengubahkan kita, dan percaya kepada Allah. Jangan pernah berdua hati, jangan pernah bimbang dan ragu. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dialah yang mempunyai langit dan bumi, dan segala kuasa di bumi dan di surga telah ada di tangan Tuhan Yesus.
Haleluya. Sekali Yesus Kristus tetap selama-lamanya percaya. Jangan mendua hati. Jangan mendua hati. Percaya Tuhan, percaya kepada ilah lain. Itu namanya mendua hati. Haleluya. Jangan. Harus 100% percaya kepada Yesus. Apapun persoalan kita, mengadu kepada Tuhan. Amin. Dikatakan di sini respon perempuan Kanaan itu apa? Dia datang dan berseru, Tuhan kasihanilah aku anak Daud. Tuhan, anakku perempuan itu kerasukan setan dan menderita. Dia berseru dan berdoa, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Gimana respon kita Bapak Ibu Saudara? Ketika ada persoalan menimpa hidup kita, apakah kita datang kepada Tuhan atau kepada dukun atau paranormal? Ini salah besar. Kita harus datang kepada Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, yang mempunyai segala-galanya. Amin. Jangan salah alamat. Ini perempuan Kanaan ini, dia datang kepada Yesus. Datang berseru, kasihani aku, berdoa terus menerus. Jangan sampai kita orang yang percaya kepada Yesus tidak datang kepada Tuhan. Amin. Kalau kita datang kepada Tuhan, dosa kita diampuni, kita dipulihkan, kita diberkati, dan tidak hanya itu, kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Luar biasa. Tapi mulai lalu kita tuh dukun-dukun paranormal, naruh di pertiyon, dosa makin bertambah, kita makin menjauh dari Tuhan, dan penyakit kita tidak disembuhkan. Penyakit itu tidak disembuhkan, malah akan dipindahkan dan masuk lagi dan terikat-terikat, dan kita makin menderita. Jangan pernah percaya Tuhan dan percaya kepada ilah-ilah lain. Amin. Itu penghalang mujizat, itu penghalang berkat, itu penghalang, yaitu kesembuhan bagi kita. Jangan mendua hati. Amin. Haleluya. Nggak boleh. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan lagi percaya kepada kata orang. Jangan. Berdoa pun kita kepada orang itu, berdoa berpuasa, kalau dia tidak 100% percaya, mempercayai Tuhan yang punya kuasa di bumi dan di surga, dan kuasa kita tahu kepadanya, berdoa dan puasa tidak akan terjadi mujizat. Karena dia mendua hati, tidak datang kepada Tuhan 100%. Sampai jungkir balik pun kita berdoa berpuasa. Karena apa? Masalahnya apa? Di mana? Tidak percaya 100%, masih percaya kepada ilah lain. Kita harus tinggalkan itu. Amin. Ai harus ibu disipe dukun-dukun ini. Saya mau tahu mana ibana, mau merasa mana subuh ibana disebut kosati. Tanggui. Kalau manim kujol mah alih bida-bida do. Karena apa? Karena iblis tidak pernah memberikan yang gratis. Ada tumbal yang akan diminta. Ada tumbalnya pada medena. Buima kono matu keturunan pertama kudu sampai keempat. Ada tumbal dengan orang gratis. Ada mulut Tuhan gratis dan kita dipulihkan. Amin. Ya. Makanya mau orang diputus sampai ketur keempat. Apalagi mau sempat marah ilmu itu hitam, ilmu hitam. Ada itu perjanjiannya. Ulepe hagu gunut tuh, ulepe hasangakono, ulepe hamuraun. Ada orang syaratnya. Pasti ada syaratnya itu. Utarik manusude ikut artani akak keturunanmu
Jalan musik karena udah tumbal, kubui anak misalnya tahu dah, kubui on. Tidak ada yang gratis. Kita makin menderita. Karena iblis datang membunuh dan membinasakan, tetapi Yesus memberi damai sejahtera dan sukacita dan berkelimpahan buat kita. Amin. Jadi kita harus percaya bersama seperti ini. Perempuan Kanaan ini percaya 100%. Dan berseru terus. Dia tidak pernah menyerah. Sekalipun Yesus mengatakan, suruh dia pergi, berteriak-teriak mengganggu kita, aku tidak diutus kepada kamu, karena hanya kepada bangsa Israel saja yang hilang. Tapi dia tidak putus asa. Dia tidak pernah undur dari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sekalipun doa kita belum dijawab hari ini, saat ini, detik ini, bahkan sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun dijawab oleh Tuhan, apakah kita langsung menyerah dan tinggalkan Tuhan? Apakah kita langsung kecewa dan tidak datang kepada Tuhan? Jangan, saudara. Kita harus memiliki seperti iman yang besar, seperti perempuan Kanaan ini. Dan kita berkata seperti Mesak, Abednego dan Sadrak. Ingat Tuanku Raja Nebukadnezar, sekalipun Tuhan Allah yang kami sembah itu tidak menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Ingat Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah patung yang kau buat itu. Kami akan tetap percaya kepada Allah dan menyembah selamanya. Amin. Beranikah kita berkata, sekalipun penyakitku, penderitaanku, masalah ini belum kunjung-kunjung selesai, penyakitku tidak kunjung sembuh, sekalipun tidak ada mujizat, aku tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita harus berani berkata, itulah iman yang kuat, iman yang kokoh, yang teguh, yang tahan uji. Sekalipun aku menderita hari ini, sekalipun aku penyakitku belum sembuh-sembuh, sekalipun anakku dipanggil Tuhan, sekalipun pekerjaanku ini tidak diberkati, sekalipun anakku ini berantakan, ingat, aku tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Haleluya. Ini iman yang tak pernah menyerah. Apapun persoalan dalam hidupnya, dia tidak pernah tinggalkan Tuhan karena masalah. Haleluya. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan karena persoalan. Itu iman yang kerdil. Iman yang kerdil atau iman kanak-kanak. Miliki iman yang kuat, yang kokoh. Amin. Haleluya. Sekalipun ada orang yang mengata-ngatai aku, sekalipun ada orang yang menghina aku ikut Tuhan, sekalipun orang yang melarang aku datang kepada Tuhan, aku tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Itu seperti ini. Ini iman yang tidak pernah menyerah kepada Tuhan. Haleluya. Miliki iman yang tidak pernah undur dari Tuhan. Tetap berseru, tetap datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena tepat pada waktunya Tuhan pasti menjawab persoalan kita. Amin. Artinya apa? Kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang besar seperti perempuan Kanaan ini, sabar menunggu waktu Tuhan. Amin. Haleluya. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Seperti kami, saya alami, istri saya alami, dan saya sendiri alami, dan keluarga. Mujizat Tuhan tanpa diduga-duga, tanpa kita minta, Tuhan berikan. Kalau kita tidak bimbang dan ragu kepada Tuhan, ada yang transfer, minta sama pendeta nomor rekening, ada berkat sedikit, minta sama, ada berkat ini, kirim nomor rekeningnya. Pas butuh, pas Tuhan kasih. Gitu berkat Tuhan. Haleluya. Iya. Contoh, di Samari dan di sini juga kami alami berkat Tuhan. Pas tidak ada drum, Tuhan berikan drum. Ya, pas tidak ada hepeng, Tuhan berikan hepeng.
tepat pada waktunya. Kuncinya apa? Sabar, menunggu janji Tuhan. Haleluya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah undur dan menyalahkan Tuhan karena persoalan ini. Jangan pernah menyalahkan sesama. Jangan pernah menyalahkan orang lain, apalagi Tuhan. Aku sudah berdoa, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kenapa masalah ini tidak kunjung-kunjung selesai? Kenapa persoalan ini? Sehingga dia menyalahkan Tuhan dan kecewa dan tinggalkan Tuhan. Haleluya, jangan pernah seperti itu. Amin. Haleluya. Jangan. Mujizat Tuhan itu tepat pada waktunya. Kenapa pada waktu itu belum terjadi mujizat? Belum terjadi masalah belum terjadi yaitu kesembuhan dan mujizat kita alami. Tuhan menguji sejauh mana iman kita kepada Tuhan. Tahan uji enggak? Apakah dia ini betul-betul ikut tak saya sungguh-sungguh ikut Tuhan ya? Tuhan menuji apakah ini seperti emas murni yang tahan uji, atau seperti semak duri yang sebentar hilang lenyap. Tapi kalau emas murni Bapak Saudara, makin dicobai, makin banyak persoalan, makin diterpa, dia tetap tahan uji dan mengkilat. Tapi kalau semak duri rapuh ketika dibakar langsung hangus. Tapi kalau emas murni apa? Dibakar ditimpa hujan, dibakar bahkan dijemur, tetap mengkilat. Itulah yang tahan uji itu. Haleluya. Mari miliki iman yang kuat di sini. Amin. Tahan uji seperti emas murni. Walaupun kita ini perempuan Kanaan ini, dia tahan uji. Sekalipun Yesus mengatakan, aku diutus kepada orang-orang Israel, bukan kepada kamu. Bahkan dia katakan seperti anjing engkau. Itu kata kasarnya Bapak Saudara. Dibilang seperti anjing, tapi dia bilang apa? Iya Tuhan, aku tahu remah-remah itu jatuh dari meja tuannya dan anjing memakannya. Diumpamakan seperti anjing. Ketika Yesus itu, wow, besar sekali imanmu ibu, besar imanmu. Kita harus memiliki iman yang besar. Amin, haleluya. Bukan iman yang kecil, iman yang besar. Yesus mengatakan, kalau ada imanmu sebesar biji sesawi, bilanglah kepada gunung ini, beranjaklah dan jatuhlah ke laut, akan terjadi. Miliki iman yang besar. Haleluya. Iman sebesar biji sesawi kecil itu, tapi kalau iman kita besar. Iman yang besar itu apa? Sekalipun belum terjadi mujizat hari ini, sekalipun belum terjadi pertolongan Tuhan hari ini, imanku tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan. Amin. Sekalipun doaku belum dijawab Tuhan hari ini, imanku tidak akan pernah undur dari Tuhan. Aku akan datang terus menerus kepada Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan akan menolongku. Haleluya. Kita harus sabar menunggu janji Tuhan. Jangan pernah sakit hati, jangan pernah panas hati ketika kita disepelekan orang lain, ketika kita dihina orang lain gara-gara mencintai Tuhan, gara-gara datang kepada Tuhan. Jangan saudara, pastikanlah kita itu mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Amin. Miliki iman yang besar. Iman yang besar itu apa? Yaitu iman yang tidak tergantung kepada orang lain. Tidak tergantung kepada orang lain. Iman kita yang menyelamatkan kita. Kalau iman tergantung kepada orang lain, tergantung kepada pendeta. Contoh, dia macam pendeta, tapi yang malu kecil waktu pendeta tuh, yang maju dua di pendeta, dan maju
Salah, karena tergantung kepada iman pendeta. Iman kita ya siapa yang menyelamatkan? Iman kita. Iman pendeta itu apa? Menopang iman kita itu ketika didoakan. Jangan kecewa. Amin. Wah, oleh pertanian memang tak pendeta. Mujizat Tuhan terjadi, kuasa Tuhan mengalir. Tengah konopong laco malu. Nah, kalau dia airoi bana so tuduku untuk pendeta yang mertanian gimana tuh Tuhan. Dan harus iman na Tuhan. Pola iman di pendeta itu diharapkan. Saru mematur rumah sakit iman toh. Makanya ada perempuan yang pendarahan 12 tahun pendarahan. Ketika Yesus lewat dari Yerusalem, banyak orang kerumun datang mengikuti Yesus karena ada mujizat pertolongan Tuhan terjadi. Perempuan Kanaan yang 12 tahun pendarahan ini, dia datang, dia raba semua dan berkata, jangan usir perempuan yang usir. Tapi dia tidak mau, dia terus menerobos di tengah-tengah orang keramaian Yesus. Maka dia terus semua, dia peganglah jubah Yesus. Mengalirlah kuasa Tuhan dari jubah Yesus. Dan seketika itu stoplah pendarahan. 12 tahun. Melorong ibu-ibu, gadis, 12 tahun pendarahan. Nah, ini pendarahan. Biasanya kalau pendarahan begitu bahaya. Tapi ketika dia memegang jubahnya, maka Yesus mengatakan, ada yang memegang aku. Maka mereka kata, begitu ramai orang di sini, ya banyak yang memegang. Kata Yesus, ini berkerumun banyak orang di sini, enggak ada yang memegang aku. Mengalir kuasa dari tubuhku. Maka perempuan yang 12 tahun pendarahan ini ketakutan. Dan dia datang, aku yang memegang. Yesus marah kan? Yesus tidak marah. Apa dia bilang? Hai ibu, imanmu yang menyembuhkan engkau. Karena dia percaya, beriman kepada Yesus, Yesus pasti menyembuhkanku. Dia beriman dan percaya sepenuhnya, berdoa sepenuhnya, yakin Yesus pasti menyembuhkanku. Maka terjadi. Haleluya. Orang beriman di mana? Tidak mungkin di mana sampai mereka sakit bisa didorong, bisa didorong. Dan mungkin di mana terus jangan. Mulai iman. Iman sendiri. Ketika dia pegang, maka mengalirlah kuasa. Imanmu yang menyembuhkan engkau. Haleluya. Kita harus beriman. Unang bayan so na tu dokteri. Ikut iman tado. Mau kita beriman dengan sungguh, pendeta hamba Tuhan ini menopang iman kita, maka terjadilah mujizat dan kesembuhan itu. Haleluya. Jangan saudara tergantung kepada pendeta. Kalau orang tergantung kepada hamba Tuhan, kecewalah dia. Kecewa dia nanti. Sama seperti anak-anak, karena imannya tertuju kepada Tuhan. Ketika dia anak sekolah minggu, dia berdoa. Kalau kamu mau makan, berdoa, berkatlah makanan dan minuman ini. Tuhan sembuhkan kesehatan tubuh saya. Ya ingat itu dua itu. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika dia pergi ke rumah temannya, ada anjingnya di situ yang gila. Apa yang terjadi? Anjing ini mau menggigit dia, anak kecil ini. Ya ingat dua itu. Ketika dia cerita minggu, Tuhan Yesus berkata, karena takutnya. Karena dia anjing gila mau gigit dia. Tuhan Yesus berkati makanan ini menjadi kesehatan tubuh saya. Tiba-tiba anjing itu pergi dan tidak mau menggigit dia. Tuhan tahu imannya. Haleluya. Kita harus beriman kuat kepada Tuhan. Dan suruh lagi anak sekolah minggu ini, anjingnya itu sakit. Disuruh hamba Tuhan pendetanya datang. Panggil dulu pendeta, supaya doakan dulu anjing kita yang sakit ini, supaya didoakan. Apa yang terjadi saudara? Dia ambil, dia bilang datang pendeta itu. Wah, mirip sekali, masa anjing didoakan? Anjingnya sakit ya diobatilah, disuntiklah, disuruh doakan. Kepala datanglah pendetanya. Datanglah guru sekolah minggu itu mendoakan anjingnya dengan rasa kesal. Masa anjing harus didoakan? Karena sakit parah anjingnya.
Maka datanglah, yaitu pendeta ini hamba Tuhan Yesus kelembunya. Dia berdoa datang. Mana anjingnya? Ini. Tuhan Yesus, kalau mau sembuh, sembuhkanlah dia. Kalau mau mati, matilah dia. Itu doanya kepada anjing itu. Wah, kesal ini anak sekolah minggu. Wah, kalau mati, kalau sembuh, sembuh. Satu saat sakitlah pendeta itu. Datang lagi sekolah minggu ini, anaknya sekolah minggu dia bilang apa? Aku mau mendoakan pendeta itu. Aku mau datang ke rumahnya. Dia datang kembali ke rumahnya. Senang hati pendeta ini melihat guru sekolah minggu yang dulu sudah lama nggak diingatnya ketika dia mendoakan anjingnya. Sudah lama. Tapi nanti sekolah minggu dia ingat bahwa ketika pendeta ini suruh mendoakan anjingnya itu, kalau mati, matilah, kalau sembuh. Datang lagi sekolah minggu, anak-anak kecil ini, Pak pendeta sakit. Iya, aku doakan. Oke, silakan. Tuhan Yesus, kalau mau sembuh, Pak pendeta kalau mau sembuh, sembuhlah. Kalau mau mati, matilah. Itu doanya kembali. Jangan sampai kita berdoa kesal kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah kita berdoa kepada Tuhan mencelakakan orang lain, tidak akan dijawab oleh Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh berdoa memberkati orang lain. Mari, iman yang tidak pernah menyerah ini harus ada dalam diri kita. Amin. Jangan bimbang dan ragu. Jangan pernah kita tidak datang kepada Tuhan, datang terus-menerus seperti perempuan Kanani. Sekalipun ada menyepelekan kita, sekalipun ada menghina kita, ketika datang kepada Tuhan jangan pernah menyerah. Karena iman kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Pasti mujizat Tuhan akan terjadi kita alami. Maka dikatakan, hai ibu, terjadilah seperti yang engkau katakan itu, yang kau kehendaki itu. Maka pada waktu itu anaknya yang kerasukan setan sembuh. Miliki iman yang besar. Amin. Biar iman kita melihat kuasa Tuhan yang besar. Roh Tuhan yang besar akan mengalir dalam hidup kita. Tetap percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Jangan ragu dan bimbang. Tetap berseru kepada Tuhan siang dan malam. Jangan pernah undur dari Tuhan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah miliki iman yang besar. Maka iman kita itu tidak pernah menyerah. Iman yang tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Itulah firman yang saya bagikan. Firman Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Untuk firman Tuhan. Dia kan itu masih tetap iman yang kuat. Amin. Haleluya. Jangan pernah menyerah. Dan persoalan yang kita alami itu tidak melebihi iman kita. Tetap percaya, jangan bimbang dan ragu. Kita berdoa terus-menerus kepada Bapak Delpi dimanapun dia berada, supaya Tuhan menjamah hatinya dan mengubahkan dia dan datang kepada Tuhan. Dan sekali lagi saya mohon tetap percaya, jangan mendua hati kepada Tuhan. Percaya Tuhan, percaya tidak akan ada mujizat. Harus 100% terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Baik, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Setiap minggu pertama kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Dan sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh. Ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku bernyanyi bagimu, ku bernyanyi bagi, ku memuji namamu, ku memuji namamu, karena ku tahu, karena ku berkemenangan oleh curah
kita bangkit berdiri. Saya undang udah rezeki maju di depan. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengarkan. Ketika kami tidak pernah menyerah akan persoalan yang ada dan iman kami tidak menyerah mengikut Tuhan, maka mujizat dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya Tuhan nyatakan buat kami. Jadikan kami iman yang besar, iman yang teguh, tidak bimbang ragu, maka semua persoalan yang hadapi kami mampu mengatasinya bersama dengan Tuhan. Biarlah kami berkata seperti Mesak dan Abednego dan Sadrak, sekalipun belum terjadi mujizat Tuhan, sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan kami dari perapian ini, ingat, kami tidak akan menyembah dan tidak menduakan Tuhan. Kami akan terus datang percaya kepada Tuhan. Milikilah iman seperti itu, bahkan seperti perempuan Kanaan ini. Sekalipun dia diumpamakan seperti anjing, tapi dia tidak menyerah, malah dia makin datang menyerah, menyembah dan berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan melihat imannya yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu rezeki yang membagikan sakramen perjamuan kudus ini. Urapi dan pakai sehingga kami semua diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Kami mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu yang telah menyelamatkan kami. Kami mengingat kebaikan-Mu yang luar biasa sehingga kami tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Berkati hosti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Yesus, dan ampunilah dosa dan pelanggaran kami supaya kami tidak menjadi penghalang berkat-berkat Tuhan. Kami datang minta ampun di hadapan-Mu, sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus supaya kami layak di hadapan-Mu menerima tubuh dan darah. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Sukacitaku penuh. Silakan duduk Bapak Ibu. Bagikan mari kita duduk. Silakan duduk Bapak Ibu. Ku penuh, ku bermazmur bagimu karena ku tahu. Mari singer maju ke depan. Ditebus oleh curahan darah, ku bermazmur bagimu, ku bermazmur bagimu, ku bermuji nama-Mu karena ku tersiar. Maju ke depan. Ku telah kenangan oleh curahan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ubahkan daku,
kita sebagai bukti kita menghormati tubuh Kristus. Roti ini adalah buatan tangan manusia, tapi kita imani ini adalah melambangkan tubuh Kristus yang telah tercabik-cabik di bukit Golgota. Lewat tubuhnya yang telah disalibkan itu, maka segala penyakit kita telah disembuhkan. Lewat bilur-bilurnya, segala penyakit kita telah disembuhkan oleh Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan dalam 1 Korintus yaitu 10 ayat 2 sampai dengan 26. Demikianlah firman Tuhan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Polisi di kata-kata terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini, anggur ini adalah buatan tangan manusia, tapi kita percaya dengan iman bahwa ini melambangkan darah Kristus yang telah tercurah di kayu salib, dan dengan darahnya yang mahal dosa kita telah disucikan. Kita sudah diampuni, diburi dengan darahnya, sehingga kita menjadi suci dan kudus. Segala dosa-dosa nenek moyang, dosa perbuatan kita telah dihapus oleh darah Kristus. Itulah kasihnya yang luar biasa, sehingga kita layak menerima surga yang kekal bersama dengan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan, pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Holy Spirit, Lord, kada bata kada bata kada bata. Holy Spirit, Lord, kada bata kaya sede Lord kiki kada basada data data. Terima kasih buat darah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat tubuh dan Engkau Bapa yang luar biasa. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Holy Spirit, Lord, kada bata terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diselamatkan oleh kuasa nama-Mu. Holy Spirit, Lord, terima kasih buat anugerah dan perlindungan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat pemulihan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan Yesus.
Polisi Kalapalapataka. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Polisi dulu di Kalapataka. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Dan tak berarti lagi. Dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Dan tak berarti lagi. Dan tak berarti lagi. Hidup ini Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami undang Mama Delvi ke depan. Kita akan berdoa buat Mama Delvi. Kita arahkan tangan kita kepada Mama Delvi di tempat ini. Kami undang ke depan. Mari setelah kita berdiri, kita arahkan tangan kita jemaat Tuhan. Kita mendukung dan mendoakan yaitu keluarga ini. Ya, bismillah. Ya, ke depan, hadap ke depan. Oh, sini, Bapak. Kita arahkan Bapak Ibu jemaat Tuhan, tangan kita dukung dalam doa supaya Tuhan menjamah dan memulihkan si ayahnya yaitu Ana Delvi, yaitu Fernando Siregar. Dimanapun dia berada hari ini, kita berdoa sepakat supaya Tuhan menjamah dia hari ini. Maka segala kuasa-kuasa gelapan roh jahat udara yang mengikat dia supaya Tuhan pulihkan, supaya Tuhan menjauhkan roh jahat itu dari tubuh jiwa. Polisi di kanan, mari kita berdoa. Sama-sama kita berdoa. Polisi dulu di kanan, matakan sini dulu di kanan, matakan apa? Polisi di kanan, matakan sini dulu di kanan, matakan apa? Engkau Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang ajaib dan luar biasa. Engkau Bapa yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang bahkan selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus Bapa kami yang hidup. Kami berdoa Tuhan buat Mama Delvi dimanapun dia berada hari ini, Tuhan yang tahu. Tuhan Yesus yang berdoa segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat di udara yang mengganggu jiwa rohnya, kami tolak, kami dalam nama Yesus Kristus. Roh iblis tinggalkan dia. Kuasa iblis yang mengganggu jiwa, pikirannya, hatinya, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lepas hari ini, dilepaskan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi karena dia milik Tuhan. Dia adalah milik Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus menjamah dia hari ini. Dia tidak hilang, dia tidak mati, tapi kembalikan dia datang kembali kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Polisi dulu di Kalabatakan, kuatkan iman dari istrinya, teguhkan imannya, teguhkan kepercayaannya, tidak bimbang dan ragu bahwa suaminya akan kembali. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, roh jahat telah undur daripadanya. Tuhan Yesus pulihkan dia, sembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami Tuhan mengasihinya. Kami iba melihat persoalan yang ada ini. Tuhan Yesus, cabut Engkau angkat semua segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu keluarga ini, dari dosa-dosa kutuk-kutuk nenek moyang, dari satu keturunan ke satu kita keempat. Kami putuskan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, yang bisa mengganggu keluarga ini. Berkati bapaknya juga yang di ladang. Tuhan, kami berdoa segala kuasa kegelapan yang mengganggu pikiran dan hati dan tubuh rohnya, kami perintahkan Engkau keluar dari tubuhnya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih, ampuni dosa dan pelanggaran mereka. Tuhan, jangan biarkan mereka bimbang dan ragu, tetap percaya kepada Yesus. Biarlah iman mereka kokoh, karena persoalan ini tidak melebihi kekuatan dan iman mereka. Berkati anaknya lebih, berkati istrinya, tetap di dalam rumah doa dan kuasa, dan malaikat Tuhan berkuasa memegang. Berkati mamanya, Bu Delpi, kuatkan imannya dan teguhkan, bahkan seluruh adik-adiknya. Tuhan, kami sudah mencari dengan semua masyarakat yang ada di saya tangga. Semua Tuhan telah mengasihinya. Tuhan jamah, Tuhan memberikan Tuhan kepada dia hatinya hari ini, supaya kembali kepada keluarganya. Roh iblis, tinggalkan dia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.